Halo, para generasi penerus bangsa. Selamat datang dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila bab 5 mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pernahkah kalian merenung, mengapa negara kita yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke ini memilih untuk menjadi negara kesatuan, bukan negara serikat atau federal? Hari ini, kita akan melintasi waktu, kembali ke ruang sidang BPUPK untuk menyimak termasuk para pendiri bangsa kita yang cerdas, mulai dari gagasan integralistik Supomo, hingga pandangan federalmo. Hatta, kita akan mempelajari bagaimana Indonesia memenuhi syarat sebagai negara merdeka, baik secara fisik maupun hukum internasional, serta memahami mengapa NKRI adalah pilihan harga mati yang telah dikunci oleh konstitusi kita. Indonesia dinyatakan merdeka bukan hanya melalui teriakan proklamasi, tetapi karena terpenuhinya syarat-syarat konstitutif secara de facto. Sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia secara nyata telah memiliki wilayah luas dari Sabang sampai Merauke, rakyat yang menyatakan setia kepada Republik, serta pemerintahan yang berdaulat di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta. Keberadaan unsur-unsur ini adalah bukti fisik bahwa sebuah entitas negara baru telah lahir di tanah air kita. Namun, sebuah negara tidak bisa hidup sendirian di tengah pergaulan dunia tanpa adanya pengakuan de jure. Pengakuan hukum dari negara lain, seperti Mesir, India, dan Palestina di awal kemerdekaan, memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk mewujudkan kerjasama internasional. Tanpa pengakuan ini, kita tidak akan bisa menjadi anggota organisasi internasional atau melakukan perjanjian perdagangan dan politik dengan bangsa lain secara sah. Sidang BPUPK menjadi saksi menampilkan intelektual yang sangat cerdas di antara para tokoh bangsa. Supomo mengusulkan konsep negara integralistik atau kesatuan, di mana pemimpin dan rakyat bersatu tanpa jarak, didorong oleh semangat gotong royong dan kekeluargaan yang kental. Pandangan ini didukung kuat oleh Soekarno dan Muhammad Yamin yang percaya bahwa bentuk kesatuan adalah satu-satunya cara untuk menjaga semangat Sumpah Pemuda agar tidak luntur oleh ego kedaerahan. Di sisi lain, Muhammad Hatta menawarkan perspektif yang berbeda dengan usulan negara federal atau serikat. Hatta berargumen bahwa dengan wilayah yang sangat luas dan suku bangsa yang sangat beragam, sistem negara bagian akan memberikan kebebasan lebih bagi tiap daerah untuk mengelola potensi dan budayanya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pusat. Meskipun terjadi perbedaan yang tajam, para tokoh ini memberikan keteladanan dengan cara berdiskusi secara santun dan akhirnya sepakat untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas pendapat pribadi. Menurut Muhammad Hatta, negara federal adalah bentuk pemerintahan yang paling sesuai untuk Indonesia yang majemuk, dengan pembagian Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mengakomodasi keragaman suku, agama, dan wilayah. Terdiri atas negara-negara bagian yang tidak berdaulat, punya pimpinan, parlemen, dan konstitusi sendiri di tiap bagian. Urusan luar negeri dipegang oleh pemerintah federal. Negara kesatuan memiliki ciri khas yang sangat sentral, yaitu hanya terdapat satu konstitusi, UUD 1945, satu kepala negara, presiden, satu kabinet, dan satu lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat. Segala urusan pemerintahan, baik ke dalam maupun hubungan luar negeri, secara hakiki berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Hal ini menciptakan standar hukum yang sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang dari daerah mana mereka berasal. Dalam praktiknya di Indonesia, seluruh kebijakan nasional dikoordinasikan secara ringkas dari ibu kota. Tidak ada pemerintahan daerah yang bersifat mandiri atau berdaulat seperti di negara federal. Hubungan antara pusat dan daerah dilakukan secara langsung tanpa perantara, negara bagian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi besar bangsa Indonesia dapat tercapai secara seragam dan adil dari satu ujung pulau ke ujung lainnya. Negara kesatuan di Indonesia mengenal dua sistem utama, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, pemerintah pusat memegang kendali penuh atas seluruh kebijakan hingga tingkat terkecil, di mana daerah hanya berperan sebagai pelaksana perintah. Sistem ini memang efektif untuk menciptakan keseragaman, namun seringkali kurang mampu menangkap aspirasi unik dan kebutuhan spesifik yang ada di setiap pelosok daerah yang berbeda-beda. Sebaliknya, sistem desentralisasi yang kita miliki saat ini memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah melalui prinsip otonomi daerah. Daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, memiliki DPRD sebagai penampung aspirasi masyarakat lokal,
namun tetap berada di bawah pengawasan kekuasaan tertinggi pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar pembangunan tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi setiap daerah bisa berinovasi mengembangkan potensi lokalnya tanpa kehilangan jati diri sebagai bagian dari NKRI. Sejarah mencatat bahwa Indonesia terpaksa berubah menjadi negara federal pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sebagai konsekuensi dari perundingan Konferensi Meja Bundar, KMB, dengan Belanda. Saat itu, Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat, RIS, dan terpecah menjadi beberapa negara bagian. Bentuk ini sebenarnya adalah taktik Belanda untuk meningkatkan kekuatan perjuangan bangsa Indonesia dengan cara memecah belah persatuan melalui negara-negara boneka bentukan mereka. Namun, eksperimen negara serikat ini tidak bertahan lama karena mendapatkan penolakan masif dari rakyat Indonesia yang terbiasa dengan semangat, satu nusa, satu bangsa. Rakyat di berbagai negara menuntut untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk kesatuan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Presiden Soekarno secara resmi mengembalikan Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pengalaman pahit ini menyadarkan kita bahwa bentuk kekayaan justru berisiko memicu perpecahan di tengah-tengah yang merugikan bangsa kita. Pasca amandemen UUD 1945, posisi Indonesia sebagai negara kesatuan diperkuat secara permanen melalui pasal-pasal yang sangat tegas. Pasal 1 ayat 1 menyatakan secara gamblang bahwa negara kita adalah kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 25A memberikan identitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Hal ini menegaskan bahwa laut bukanlah batas pulau, melainkan pemersatu yang batas-batas wilayahnya dilindungi oleh undang-undang. Puncak dari komitmen bangsa ini terdapat pada pasal 37 ayat 5, yang mengunci bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak dapat diubah oleh siapapun melalui proses amandemen. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan filosofis dan historis bahwa kesatuan negara adalah bentuk yang paling ideal untuk menjaga persatuan bangsa yang sangat majemuk. Dengan aturan hukum yang mengikat ini, NKRI menjadi identitas permanen yang harus dijaga bersama oleh generasi masa depan sebagai warisan suci para pendiri bangsa. Bentuk negara kesatuan adalah pilihan terbaik untuk mewadahi keberagaman suku dan budaya di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika agar persatuan tetap terjaga secara utuh. Sistem ini menjadi perisai utama dalam mencegah bahaya disintegrasi bangsa yang dapat memicu perpecahan antar wilayah di Nusantara. Melalui satu komando yang berdaulat, Indonesia mampu menjaga keutuhan wilayahnya dari ancaman intervensi asing yang ingin memecah belah kekuatan negara. Dengan demikian, mempertahankan NKRI berarti menjamin keadilan pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang merdeka untuk selamanya.